Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Bang Surya sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat. Edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-19 September 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas 1 interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming radiomadani.online ya, di YouTube Radio Madani Official dan Instagramnya di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, ada Ibu Muharsih Eskep NS. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Muharsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa kembali menyapa insan Madani semuanya di Bincang-Bincang Sehat dulu ya. Iya. Sehat ini. Alhamdulillah. Kita akan mengambil tema tentang meningkatkan diagnosis untuk keselamatan pasien, dan Bu Muharsih ini adalah PJ pelayanan Bir Ali 4 gitu ya Bu, di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, betul Bu ya? Iya. Oke, nah kira-kira Bu, mungkin sebelum kita melangkah ke tema, kira-kira apa saja ya layanan utama yang disediakan di ruang Bir Ali ini Bu? Kalau di ruang Bir-Ali 4 itu ada di ruang anak di situ, ada ruang HCU. Ruang HCU itu untuk perawatan anak yang kondisinya kritis. Ada VIP, VVIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan ada ruang isolasi. Ada juga pasien untuk BPJS. BPJS gitu ya, bisa ya. Lalu kira-kira bagaimana Bu proses penerimaan pasien di ruang Bir-Ali ini? Prosesnya seperti apa nih? Ya, terima kasih. Begitu pasien itu datang, maka perawatnya nanti akan menyapa, ya menyapa. Terus habis itu kita perkenalan diri dulu, memperkenalkan diri. Habis itu kita mengenalkan fasilitas apa saja yang ada di rumah sakit, termasuk layanan dokter, kapan dokter visita, terus layanan diet, terus ya habis itu tentang keselamatan pasien juga kita jelaskan. Jelaskan gitu ya. Ya kira-kira Bu, kira-kira mungkin kalau boleh tahu ya, apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kenyamanan pasien selama dirawat di ruang Bir-Ali ini? Jadi yang pertama, untuk menjamin keselamatan pasien safety, kalau untuk anak-anak kita jelaskan di situ ada pagar pengaman. Ada pagar pengaman biar anaknya itu nggak jatuh nantinya. Terus orang tua harus stand untuk melindungi anaknya. Terus di situ juga ada guling pengaman juga. Oh gitu ya, dilengkapi untuk anak-anaknya. Baik, pendengar pecinta Madani, kita mengambil tema terkait tentang apa meningkatkan diagnosa keselamatan pasien begitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin kalau boleh tahu apa langkah-langkah awal yang diambil untuk diagnosa kesehatan pasien di Rumah Sakit Aisyah ini? Jadi untuk pasien rawat jalan harus dibedakan rawat jalan apa rawat inap. Kalau pasien itu rawat jalan, dilihat usianya dulu. Kalau dia itu datang misalkan dengan sempoyongan, pasiennya usianya itu sudah usia senja, usia tua, sekitar umur 50 tahun ke atas, ada jalan sempoyongan, itu langsung kita kasih pita warna kuning. Jadi kita tolong dengan memakai kursi roda. Gitu ya. Oke, itu yang mungkin bisa dilakukan untuk mengenali pasien itu memang sudah benar-benar parah atau bagaimana begitu ya Bu ya? Ya, dilihat dari begitu dia datang itu Pak. Jadi kalau dia datang ada kriteria dia jalan sempoyongan, usianya sudah 50 tahun ke atas, itu sudah resiko jatuh. Maka atau dia datang sudah pakai kursi roda, maka kita harus pakaikan dia pita kuning. Oke, nah lalu bagaimana Bu sistem pengumpulan data medis pasien sebelum pemeriksaan itu ya? Seperti apa ya, mungkin kalau boleh tahu? Jadi begitu pasien itu datang, itu kan nanti Pak Satpam yang ngasih, yang melakukan memberikan pita kuning kepada pasien. Setelah itu langkah-langkahnya kita melakukan intervensi biar pasien tersebut tidak jatuh. Gitu ya. Oke, kira-kira kalau boleh tahu apa peran teknologi dalam proses diagnosa di Rumah Sakit Aisyah ini Bu? Ya, untuk pasien rawat inap, ya untuk keselamatan pasien
kalau misalkan pasien itu rawat inap ya, itu ada 6 sasaran. Yang pertama itu mengidentifikasi pasien dengan benar itu dengan menggunakan gelang. Terus yang kedua, untuk meningkatkan komunikasi yang efektif itu ada namanya komunikasi per telepon itu dengan menggunakan teknik SBAR. Yang ketiga itu meningkatkan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai. Jadi kita itu menggunakan, pada saat kita itu melakukan injeksi ke pasien dengan menggunakan alat, tetap kita melakukan identifikasi dengan benar. Begitu juga dengan prosedur operasi. Dan yang kelima itu terkait dengan risiko infeksi, yang keenam itu risiko cedera pada pasien akibat jatuh. Iya, itu semuanya memang dilakukan untuk bagaimana kenyamanan pasien di rumah sakit Aisyah gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, tentu nanti kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707 ya. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Barangkali Anda ingin menanyakan seputar tentang bagaimana ya perawatan di rumah sakit Aisyah itu ya Bu ya. Oke, lalu mungkin kalau boleh tahu Bu ya, bagaimana rumah sakit Aisyah ini memastikan akurasi diagnosa yang diberikan kepada pasien ini benar-benar akurat gitu? Ya, gini Pak, jadi begitu pasien itu datang, pasien baru, pada saat penerimaan pasien baru itu ada namanya scoring risiko jatuh. Ya, mulai dari jenis umurnya, kategori anak-anak atau dewasa. Kalau pasien itu dewasa, kalau skornya lebih dari 45 itu sudah masuk risiko jatuh tinggi. Sedangkan kalau anak-anak lebih sama dengan 12 itu sudah masuk kriteria risiko tinggi. Berikut pasien kalau sudah masuk kriteria risiko jatuh tinggi itu harus dilakukan tata laksananya. Kalau misalkan itu pasien anak-anak ya, pasang gelang kuning, ya habis itu pasang bed pengamannya, dekatkan alat-alat yang dibutuhkan, habis itu kunci bed rodanya harus posisi terkunci ya, dan harus diberikan edukasi. Terus dilakukan observasi pasien itu tiap 2 jam. Begitu juga dengan pasien dewasa. Jadi ada scoringnya. Gitu ya. Penentuan diagnosisnya itu ada. Oh, ini skornya ringan. Oh, ini skornya tinggi. Jadi ada skornya. Kita tidak pakai misalkan ilmu kira-kira, bukan seperti itu. Ada parameternya Pak. Ya gitu ya. Oke Bu, kira-kira bagaimana Ibu mungkin melatih staf medis dalam teknik diagnosa yang terbaru Bu ya? Kira-kira apakah ada pelatihan begitu yang dilakukan untuk bagi staf yang ada di rumah sakit Berawi? Ada, ada tentang risiko jatuh itu ada. Apalagi kalau misalkan menjelang akreditasi itu ada, udah akreditasi juga ada. Gitu setiap ya. Terus termasuk mahasiswa yang masuk itu juga kita kenalkan tentang risiko jatuh. Karena itu termasuk pasien seperti. Oh gitu. Ibu kalau boleh tahu kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses diagnosa pasien ini? Apakah ada tantangannya begitu Bu? Jadi semua itu pasti ada tantangannya. Ada tantangannya ya. Ya, seperti apa Bu tantangan yang sering dihadapi ini di rumah sakit Aisyah, utamanya di ruangan Berawi ini Bu? Ya mungkin gini Pak tantangannya ya. Jadi kalau misalkan ini kan sudah lama ini beberapa bulan bahkan bertahun-tahun ini tidak ada insiden, tidak ada pasien jatuh ya. Gitu ya. Jadi kalau dulu itu ya pernah ada. Setelah ada kejadian maka kita carikan solusi. Kenapa sih kok pasien ini sampai jatuh, pasien anak-anak? Sudah ada bed pengamannya, maka dari itu kita mengadakan rapat untuk mencari solusi. Itu ada rapatnya nanti, terus ada pelaporannya itu. Ada pelaporannya, nanti pelaporannya itu maksimal 2 kali 24 jam masuk insiden keselamatan pasien. Kalau misalkan dengan bed pengaman itu masih jatuh, maka yaitu jalan keluarnya dikasih yang namanya guling pengaman. Dengan guling pengaman itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kejadian jatuh. Iya. Mudah-mudahan juga tidak pernah terjadi lagi begitu ya Pak. Ya, termasuk kalau orang tua itu semua kamar mandi ada pegangannya Pak. Ya, ada pegangannya. Oh gitu ya. Ya, oke baik.
Nah, selama ini bagaimana Bu komunikasi antara dokter dan pasien dapat mempengaruhi diagnosa Ibu? Ya, jadi itu tadi yang sudah saya yang sudah saya sampaikan. Setiap pasien yang masuk, kalau pasien dewasa itu diedukasi tentang risiko jatuh. Tadi kan kalau sudah dilakukan scoring, kalau rendah itu dilakukan intervensi, begitu juga dengan tinggi. Jadi kita selalu memberikan edukasi kepada pasien, selalu kunci bed pengamannya, terus pasang pagar pengamannya, terus habis itu dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Kalau di kamar mandi itu dikasih pegangan, seperti itu Pak. Terus kalau misalkan dia masuk kriteria jatuh tinggi, anak-anak maupun dewasa itu dikasih dengan gelang warna kuning. Jadi mungkin masyarakat awam itu biar nggak tabu, kenapa sih kok gelangnya itu ada warna kuning? Nah itu gelang warna kuning itu tandanya bahwa pasien tersebut termasuk kategori risiko jatuh tinggi. Oke, baik-baik. Insan Madani dimanapun Anda, nampaknya ini ada yang menanyakan, tidak disebutkan namanya, dari ponsel 5646 ya, 5646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema, kami ingin menanyakan ya. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat mendiagnosa penyakit yang kompleks gitu ya Bu ya. Ya ini seperti apa ini ya? Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk tantangan untuk menghadapi pasien yang kompleks ya. Kompleks dalam arti luas itu ya. Kalau saya sebagai perawat, maka saya akan melakukan peran kita sebagai seorang perawat untuk masalah keperawatannya. Dengan masalah kompleks, misalkan pasiennya tidak bisa mandi, ya untuk kebutuhan dasar manusianya dia mau melakukan aktivitas sehari-hari tidak bisa, maka tugasnya perawat itu untuk membantu, termasuk ADL-nya, activity daily life-nya, termasuk memandikan, memandikan, terusan misalkan membantu meminumkan obatnya, seperti itu. Termasuk kalau pasien itu tirah bareng lama, sakitnya kan kompleks. Kalau misalkan pasien tersebut perawatannya total, maka jangan lupa kalau pasien itu tidak dilakukan ambulasi dini, bisa timbul masalah baru, itu bisa lecet punggungnya dan bisa terjadi luka, makanya harus dimiringkan miring kanan atau miring kiri. Untuk pasien kompleks, kompleksnya seperti apa? Kalau misalkan dia itu gelisah sampai teriak-teriak, ya kita pakai dengan yang namanya restrain, itu kita tali, tapi dengan tali yang sangat aman untuk pasien, seperti itu. Terus pasien yang seperti ini juga kalau misalkan tidak sadar, itu juga, atau pasien kesadarannya yang menurun, itu juga berisiko jatuh, maka juga kita lakukan tata laksana risiko jatuh sesuai dengan skornya. Dia juga butuh perhatian khusus. Oke, baik-baik. Terima kasih Bu. Oke, baik, masih dari penanya 5646 ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kolaborasi antara dokter dan perawat dalam proses diagnosa Bu ya? Oke. Iya, terima kasih. Seperti apa Bu? Ini kayaknya kalau dengan pertanyaan ini itu ada dua ada dua makna. Diagnosa dalam pasien safety ataukah diagnosa secara umum untuk mendiagnosa apa itu penyakit pasien ya. Jadi memang antara dokter dengan perawat itu ada namanya hubungan kolaborasi ya, antara ilmu keperawatan dan ilmu kedokteran ya. Jadi untuk perawat itu adalah perawatan yang 24 jam, itu adalah seorang perawat yang mendampingi pasien. Ya, jadi dokter itu memberikan instruksi kepada perawat yang menjalankan perintahnya dokter atau advisnya dokter terkait dengan diagnosa. Jadi kalau perawat itu melakukan asuhan keperawatan, menampung semua keluhan pasien, semua keluhan pasien itu ditampung oleh perawat untuk dilakukan tindakan keperawatan. Setelah itu perawat juga melakukan dokumentasi. Ya, akhirnya dokumentasi itu
itu adalah sebagai jembatan antara perawat dengan dokter. Ya, dokter bisa melihat CPPT atau rekam medis dari perawat. Ya, oh ini keluhannya apa bla 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 bla. Kemudian seorang dokter juga bisa melakukan pemeriksaan untuk melakukan verifikasi. Ya, verifikasi. Nah, kemudian dari beberapa data yang sudah dikumpulkan itu tadi bisa ditarik kesimpulan yang nanti akhirnya adalah muncullah diagnosa kedokteran atau diagnosa keperawatan. Oke, baik. Terima kasih, dan pertanyaan kedua sudah dijawab tadi oleh Ibu. Selanjutnya adalah yang ketiga, Bu. Ini pertanyaan ketiga namanya, apa metode atau teknologi terbaru yang digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosa, Bu? Apakah di Rumah Sakit Aisyah ini ada teknologi terbaru gitu? Ya, terima kasih. Untuk teknologi untuk menegakkan akurasi diagnosa itu kan bisa berbagai sumber. Ya. Bisa dari klinis pasien, bisa dari anamnesa. Kalau teknologi itu bisa dari alat, Pak. Misalkan pemeriksaan laboratorium, ya. Atau pemeriksaan ronsen atau radiologi atau pemeriksaan USG seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Rumah Sakit Aisyah itu sudah punya pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan radiologi ada, pemeriksaan laboratorium ada, pemeriksaan USG ada. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini tadi dari Ponsel 5649. 3 pertanyaan sudah dijawab semuanya oleh narasumber kita di kesempatan hari ini. Nampaknya ini juga ada penanya lagi yang masuk dari Ibu atau Mbak ini, Maftuka ZA di Balen ya. Ya, terima kasih untuk Maftuka di Balen. Iya, oke, baik. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana evaluasi diagnosa dilakukan setelah tindakan medis? Ya, terima kasih. Ya, oke. Diagnosanya seperti apa? Evaluasinya. Ya. Gitu ya. Tindakan medis itu berarti berhubungan dengan dokter. Kalau perawat itu paramedis, tidak apa-apa. Evaluasi dari tindakan medis berarti setelah ada instruksi, setelah dokter itu memberikan tindakan medis itu pasti dievaluasi setiap harinya. Misalkan dokter memberikan instruksi injeksi untuk pemberian obat panas atau antipiretik, pasti dokter juga akan melihat catatan medis. Ada namanya observasi tanda-tanda vital. Gitu. Bagaimana dengan terapi yang sudah saya berikan? Ada tidak itu penurunan suhu? Ada tidak perbaikan kondisi pasien? Seperti itu. Dokter selalu melaksanakan evaluasi. Tidak hanya setiap 24 jam, bahkan tidak ada 24 jam, apalagi pasien kritis itu kita selalu konsul sering. Terkadang 1 jam itu kita konsulkan, atau bahkan dokternya itu juga menanyakan pasiennya. Jadi jangan khawatir ya, ada tanggung jawab antara dokter dan perawat. Iya, oke. Luar biasa. Memang ini upaya yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien gitu ya. Itu bisa lewat konsultasi lewat telepon, bisa. Ya, bukan hanya visitor pada saat dokter datang saja. Jadi apapun keluhan yang dikeluhkan oleh pasien itu kita laporkan kepada dokter. Lah itu nanti masuk di dalam keselamatan pasien yang nomor 2 yang dinamakan dengan komunikasi efektif antara dokter dengan perawat itu ya. Oke, baik Ibu Maftuka. Selanjutnya yang kedua ini, Bu, apakah Rumah Sakit Aisyah memiliki program untuk mendiagnosa kesehatan mental pasien? Apakah Terima kasih ya. Itu pertanyaan cukup bagus sekali ya. Jadi kalau pasien itu datang ke rumah sakit, kebetulan pasien saya itu kan di ruang anak ya, tapi saya di sini secara umum. Pasien yang datang itu nanti akan kelihatan kalau misalkan ini sakitnya itu sakit fisik ataukah sakit psikis itu nanti akan kelihatan. Kalau misalkan keluhannya pada saat datang itu keluhan fisik, setelah kita kaji melakukan anamnesa ternyata kok ada
keluhan psikis, nanti juga kita akan konsulkan ke dokter psikiater. Kita punya dokter Menina, itu dokter psikiater di Rumah Sakit Aisyah. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Oke, memang apa yang ditanyakan oleh penanya ini terkait tentang apa namanya untuk mendiagnosa kesehatan mental pasien ini juga memang dilayani di Rumah Sakit Aisyah gitu ya. Kalau mendiagnosa ya jadi dilayani Pak. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah masalah-masalah yang psikologis pasien itu tetap kita konsulkan kepada dokter yang ya dokter Menina, dokter psikiatri. Ya. Untuk anak apa semua? Baik anak-anak maupun dewasa. Oh dewasa gitu ya, agak bisa juga. Nah terima kasih. Yang ketiga ini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengintegrasikan diagnosa kesehatan dengan pencegahan penyakit? Cara mengintegrasikan. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalkan pasien itu sudah datang ke rumah sakit ya Pak ya, sudah datang ke rumah sakit, maka ada namanya head edukasi untuk pasien itu pulang. Ya, head edukasi untuk pasien itu pulang. Kalau misalkan pasien dinyatakan pulang itu kan bukan berarti sembuh sempurna ya, berarti 80%. Nanti kita kasih edukasi bagaimana biar pasien tersebut penyakitnya itu tidak ganggu lagi. Ya, pendidikan kesehatan penting yang kita kasihkan. Ya, baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, terima kasih untuk penanya Ibu atau Mbak Maptukah yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, dan kita mengambil tema terkait tentang diagnosa apa namanya keselamatan pasien begitu ya. Oke, tentu ini upaya yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyah bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik kepada apa namanya para pasien gitu ya. Nah kira-kira apa Bu metode atau teknologi terbaru yang digunakan untuk menangani kasus dengan gejala yang mungkin tidak jelas atau tidak spesifik gitu Bu? Apakah ada ya gitu yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyah ini untuk menangani kasus dengan gejala yang tidak jelas? Sehingga kadang kalau dianggap di rumah sakit setelah diagnosa tidak ada apa penyakitnya terus dibawa ke Mbak Dukun biasanya. Ini gimana Bu ya? Jadi kalau misalkan kalau nggak jelas itu ya tetap kalau sebagai dokter dan perawat itu tetap berupaya nanti ini diagnosanya itu mengarah kemana seperti itu Pak. Lah langkah apa? Tadi kan pertanyaannya teknologi apa ya? Kalau teknologi itu kan berhubungan dengan alat ya. Itu tadi ada pemeriksaan penunjang namanya, ada laboratorium, ada pemeriksaan radiologi. Tetapi di Aisyah juga ada binrohnya juga Pak, untuk misalkan kalau pasien-pasien itu menjelang ajal atau menghadapi pasien yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh, itu bisa kita panggilkan binroh untuk siraman rohaninya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dan pendengar pecinta Madani jangan kemana-mana, tentu kita akan break dulu. Untuk menikmati pesan-pesan berikut ini tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, di mana sebuah program ini bisa kita ikuti setiap hari Kamis ya bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Bu, mungkin sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk, mungkin bisa dijelaskan terkait tentang apa ya sasaran dari kesehatan pasien ini Bu ya. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan di sini ya untuk masyarakat apa sih itu keselamatan pasien. Di sini adalah yang namanya sasaran keselamatan pasien itu memang wajib diterapkan di seluruh rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO pasien seperti yang digunakan juga oleh pemerintah. Nah, tujuan dari sasaran keselamatan pasien ini adalah untuk mendorong rumah
rumah sakit melakukan perbaikan-perbaikan yang menunjang tercapainya keselamatan pasien. Nah, sasaran keselamatan pasien ini menyoroti bidang-bidang yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan, memberikan bukti dan memberikan solusi dari hasil konsensus yang berdasarkan nasihat para pakar serta peneliti yang berbasis bukti. Ya, jadi ada basis buktinya. Bukan sekedar ilmu kira-kira. Ya, seperti nanti itu ya Pak ya. Ilmu kira-kira ilmunya Mbak Dukun. Jadi kalau di Indonesia secara nasional untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan itu diberlakukan sasaran keselamatan pasien nasional itu terdiri dari 6 sasaran. Ya, 6 sasaran itu apa saja? Yang pertama, sasaran 1, mengidentifikasi pasien dengan benar. Nah, di sini identifikasinya dengan menggunakan 2 pertanyaan terbuka, yaitu nama dan tanggal lahir. Dengan apa? Dengan gelang identitas. Nah, gelang identitas itu ada 2 warna ya Pak ya. Ada gelang identitas warna biru, ada gelang identitas itu yang warnanya adalah merah muda atau pink. Kalau gelang identitas itu warnanya biru untuk pasien laki-laki, sedangkan gelang identitas yang warnanya adalah pink untuk pasien perempuan. Jadi biar masyarakat juga tahu kenapa sih setiap masuk rumah sakit itu kok dikasih gelang, itu biar nggak keliru Pak, biar nggak tertukar. Ya. Sasaran yang kedua itu meningkatkan komunikasi yang efektif yang dinamakan dengan teknik SBAR ya, jadi konsul per telepon antara dokter dengan perawat untuk menghindari kekeliruan. Yang ketiga tentang obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang sasaran yang keempat adalah untuk prosedur invasif itu dengan teknik prosedur pembedahan Pak untuk pasien operasi. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Jadi setiap pasien yang masuk rumah sakit itu tetap kita observasi, ya tetap kita pantau. Jangan sampai pasien tersebut mendapatkan bonus penyakit dari rumah sakit. Ya seperti itu. Yang terakhir, yang keenam adalah mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Ya, oke, baik. Itu ya, oke, baik. Tampaknya ada yang masuk lagi Bu ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rosi mau nanya. Yang pertama, apakah rumah sakit menggunakan aplikasi atau sistem elektronik untuk mendukung diagnosa? Apakah ada aplikasinya? Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk scoring atau untuk asesmen awal pasien safety termasuk pasien jatuh itu kita sudah pakai yang namanya rekam medis. Gitu jadi kita sudah ngisi, sudah nanti setelah kita klik sudah muncul nanti skornya berapa, intervensinya apa, seperti itu. Gitu ya. Jadi ada aplikasinya gitu ya. Oke, baik. Yang kedua, kira-kira gini Bu, bagaimana cara rumah sakit menjamin privasi dan keamanan data pasien selama proses diagnosa ya gitu terima ya. kasih. Jadi semua pasien yang masuk rumah sakit itu kita jaga privasinya ya. Privasinya kita jaga. Tidak semua pasien itu harus tahu tentang kondisinya atau diagnosanya. Yang berhak tahu tentang penyakit pasien ya, kalau pasien itu anak-anak adalah kedua orang tuanya. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Maka jangan pernah bapak ibu itu nanti akan kaget ya. Pamannya datang, kakeknya datang, pakliknya datang menanyakan, atau bahkan tetangganya datang tanya, si A ini, anak A ini, pasien A ini sakitnya apa, keluhannya apa, sudah diberikan apa saja. Itu kita tidak boleh menjelaskan sembarangan. Ya, tidak boleh. Jadi kalau misalkan pasien anak-anak, yang berhak tahu tentang penyakitnya adalah kedua orang tuanya. Selain itu tidak boleh. Ya, itu untuk menjamin privasi pasien. Ya, terus kalau misalkan untuk mengambil data dari rumah sakit itu harus melalui pihak manajemen. Tidak boleh nanti petugas kesehatan itu dengan mudahnya memberikan keterangan terkait dengan rekam medis pasien. Ya. Gitu
Iya. Harus ada izinnya. Harus ada izin. Harus ada izinnya. Iya, oke, baik. Terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan jika terdapat kesalahan dalam diagnosa sebelumnya? Nah, misalnya ada seseorang pasien ini didiagnosa penyakitnya ini, begitu ternyata setelah ada diagnosa berikutnya penyakitnya ini, gitu ya. Bagaimana ini, Bu ya? Ya, terima kasih. Ya, memang judulnya itu kan diagnosa ya. Jadi masyarakat luas itu ada dua versi itu. Yeah. Diagnosa untuk pasien jatuh, apa diagnosa untuk diagnosa medis pasien. Yeah. Kalau dilihat dari pertanyaan itu, sepertinya mengarah pada diagnosa medis pasien. Itu memang wilayahnya dokter, tapi dokter. Ya, jadi diagnosa itu kan dugaan sementara, Pak. Ya. Jadi itu kalau mendiagnosa itu kita mengumpulkan data dulu. Mengumpulkan data, ya. Habis itu baru bisa ditariklah diagnosa. Baik. Ibu, nanti kita akan lanjutkan. Kita break dulu karena sesaat lagi dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitar. Insan Madani dimanapun Anda, baru saja dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Insan Madani tadi terkait tentang kesalahan dalam diagnosa sebelumnya yang tadi sudah sempat disampaikan sebelum kita break ya, pertanyaan dari Mbak Rosi yang ada di Balen ya. Oke, terima kasih Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Oke, masih ada waktu. Nampaknya juga ada penanya lagi yang masuk. Ya, ini dari Muh di Kalitidu ya, Muh ya namanya, Muh gitu, Temas Muh gitu ya, atau Mbak Muh gitu ya. Oke, pertanyaannya begini, apa yang dilakukan rumah sakit untuk mengurangi waktu tunggu dalam proses diagnosa ya, atau mengurai gitu ya, waktu tunggu dalam proses diagnosa. Biasanya kan ada pasien berjubel gitu ya. Ya, ini bagaimana ini yang dilakukan? Coba nanti tidak pasien ini tidak berjubel di ruang tunggu. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu kan sudah ada solusinya biar pasien itu tidak berjubel. Ya, kalau pasien itu lewat jalan kan bisa daftar secara online. Nanti kan ada kuotanya. Ya, kalau sudah dirasa kuotanya itu sudah cukup kan, maka akan dialihkan ke hari berikutnya seperti itu. Iya, itu ya. Jadi memang ada pendaftaran secara online. Jadi nanti misalnya jam sekian bisa mulai datang gitu Bu ya. Ya, jadi tidak menumpuk, maka mungkin perlu untuk melihat informasi-informasi yang ada di Rumah Sakit Aisyah gitu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah rumah sakit berkolaborasi dengan instansi lain untuk meningkatkan keahlian diagnosa ya? Apakah ada kerjasama begitu dengan rumah sakit lain gitu? Terima kasih. Jadi ada kerjasama dengan rumah sakit lain ya, seperti pemeriksaan CT scan yang kita Rumah Sakit Aisyah punya itu. Kalau misalkan ada pasien yang membutuhkan pemeriksaan keluar, maka kita lakukan pemeriksaan keluar untuk menegakkan diagnosa, seperti pemeriksaan CT scan. Jadi memang Rumah Sakit Aisyah juga bekerja sama dengan rumah sakit lain begitu, baik pemerintah maupun juga swasta gitu ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa visi Rumah Sakit Aisyah ke depan dalam hal peningkatan proses diagnosa kesehatan pasien gitu ya? Kira-kira ada visinya dari Rumah Sakit Aisyah ke depan itu seperti apa gitu ya? Mungkin kalau boleh tahu Ibu bisa dijelaskan gitu dari Muh yang ada di Kalitidu. Ya, visi ke depan untuk Rumah Sakit Aisyah ke depan dalam hal peningkatan proses diagnosa kesehatan. Ya, visi ke depan. Ya, harapan kita mudah-mudahan nanti untuk menegakkan diagnosa, mudah-mudahan nanti rumah sakit bisa menambah jenis pemeriksaan
itu harapan kami ya, untuk menegakkan diagnosa seperti layanan CT scan yang pernah disampaikan oleh beberapa pasien atau yang lain. Oke, baik. Terima kasih Mas Muh atau Mbak Muh yang ada di Kalitidu yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, berikut ini juga saya terima kembali dari selamat siang, sore ya Bu Kabang dan Ibu Muarsi. Saya Imron dari Mojokabung. Terima kasih Mas Imron yang dari Mojokabung. Saya mau tanya, bagaimana cara menenangkan pasien ketika didiagnosa penyakitnya parah? Nah, terkadang ada yang tidak bisa menerima dan depresi gitu ya. Kadang ada juga ada yang pasrah dengan takdir gitu ya. Nah, ini kadang orang itu kan berbeda-beda ketika menerima tahu penyakitnya ini gitu ya. Malah takut ya. Ada juga yang ya pasrah gitu, ada juga yang depresi sehingga menjadi menambah beban yang sehat gitu ya. Oke, baik. Bagaimana Bu? Memang tidak semua orang itu mempunyai mental yang kuat. Ya, tidak semua orang mempunyai mental yang kuat untuk menerima hal terburuk yang sudah diterima, termasuk penyakit. Misalkan penyakit yang penyakit yang parah, apalagi penyakit yang dirasa itu sangat berat, seperti contohnya kanker atau yang lainnya. Itu tidak semua orang itu kan bisa menerima. Jadi pasti rata-rata itu semua pasti akan yang namanya itu denial atau menolak, ya, atau mencari pembenaran. Ya, jadi kita sebagai petugas kesehatan itu harus memberikan nasihat, ya, nasihat atau memberikan suatu problem solving yang positif kepada pasien, biar dia bisa menerima kenyataan. Kalau misalkan sampai dengan depresi dia nggak bisa menerima, ya kan ada psikiater, ada dokter psikiatrinya. Kalau misalkan jatuh kepada depresi ya bisa dikonsulkan ke dokter psikiatri. Gitu ya. Ya. Oke, jadi memang. Tapi kita ya sebagai petugas kesehatan maka kita memberitahunya itu dengan pelan-pelan, biar pasiennya itu bisa menerima. Ya paling tidak memang itu upaya yang bisa dilakukan ya. Lalu kira-kira bagaimana Bu cara mengatasi stres yang disebabkan oleh penyakit itu ya? Apakah ada tip-tip caranya begitu ya? Ketika orang itu divonis sakitnya begini ya? Kita kembalikan lagi ya. Maka ya kita kembalikan lagi dengan fondasi agama kita masing-masing. Kalau misalkan kita beragama Islam ya, bahwa semua yang kita inginkan itu kan tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kita kembalikan lagi ya kepada kerohanian seperti itu. Maksudnya kita nasihati secara spiritual. Ya, dinasihati secara spiritual. Tidak mungkin sekali itu langsung bisa menerima, mungkin harus berkali-kali. Kita kasih contoh, misalkan seperti ini si A sakitnya seperti ini, bahwa ibu atau bapak itu tidak sendirian. Nah, kita kasih kata-kata yang enak. Ya, kita kasih kata-kata yang terapeutik untuk pasien. Ya, komunikasi terapeutik. Ya, biar pasien tersebut itu menerima suatu penyakit itu tidak sebagai beban hidup seperti itu ya, bahwa penyakit itu adalah cobaan dari Allah seperti itu. Ya, bahwa kita terangkan bahwa penyakit kan cobaan, terus bahwa bapak atau ibu itu kan tidak sendirian yang punya sakit seperti ini. Kita kasih contoh siapa, misalkan ini kanker, ini buktinya ini diabetes, buktinya dia bisa hidup sampai dengan usia sekarang. Biar dia ada semangat, kita kasih motivasi biar dia itu ada semangat.
semangat untuk sembuh dan semangat untuk hidup dan semangat untuk menghadapi kenyataan. Ibu, kira-kira apakah ada faktor tertentu yang bisa memperburuk gejala depresi ini, Bu ya? Kira-kira adakah faktor-faktor yang bisa memperburuk mereka yang depresi dengan penyakitnya? Ya, itu mungkin dengan problem. Tadi sudah pernah saya sampaikan bahwa manusia itu mempunyai problem solving yang berbeda-beda. Ya, ada yang adaptif, ada yang maladaptif, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ya, ada yang kuat, ada yang tidak kuat, tergantung individu masing-masing. Nggak bisa disamakan. Ya, contohnya seperti ini, Pak. Ada si A misalkan, dia mendengar kabar bahwa suaminya meninggal dunia. Mungkin si A ini akan langsung jatuh pingsan atau menjerit-jerit, bahkan sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Sedangkan si B, setelah kematian suaminya, mungkin pertama dia akan bersedih, menangis, tetapi setelah itu dia bisa menerima. Dari dua orang ini nanti kan akan menghadapi masalahnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi kejiwaannya masing-masing, sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Masalahnya sama, tetapi cara menghadapinya berbeda. Gitu ya. Ya. Iya, oke, baik. Memang itu hal yang kadang ya kita ini sulit ya, Bu, untuk menerima itu ya, ketika sudah tahu penyakit yang kita hadapi. Baik pendengar, tapi sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas ya perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Jika kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Muarsih, kepada Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, kepada semua yang telah ikutan aktif berpartisipasi dalam program Bincang-Bincang Sehat kali ini. Tentang diagnosa pasien ya, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses ini dan perannya dalam memberikan perawatan yang optimal. Semoga informasi dan wawasan yang disampaikan narasumber tadi bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Mari kita terus berkomitmen untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan pasien melalui diagnosa yang akurat dan perawatan yang berkualitas. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Komang Surya bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.